صفات أعلانية أن الله يعفو عنا وعن والدينا وعن أولادنا وعن شيخنا وعن معلمينا وعن أهل الحقوق علينا وعن جميع المسلمين والمسلمات أن الله يرزقنا العلم والعمل. أحمدنا من الزيغ والزلال أن الله بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ويرزقنا القبول والإقبال والفوز ورضا رب العالمين في الدين والدنيا والآخرة. إن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويتوفانا عليه ويختم لنا ولكم الحسنى ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. الفاتحة. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرزوح وصلاح الجسد والروح توبة النصر. واهدي قلوبنا بحق سيدنا محمد، واهدي قلوبنا ونوّر بصارنا وصحح بداننا وسدد لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يقول الله تعالى في القرآن: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, sehat, afiat, taufik, hidayah. Dikumpulkan kita di majlis yang mulia, majlis ilmu, majlis yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majlis semacam ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan cucuran rahmat, barokah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Walamma ja'ahum kitabun", tatkala datang kepada mereka
kitabun, kitab, min indillah, dari sisi Allah. Musaddiqun, yang mana kitab ini membenarkan apa yang ada pada mereka, lima ma'ahum minat taurati huwal Qur'an, membenarkan Taurat yaitu Al-Qur'an. Datang kitab dari Allah, ini kitab membenarkan Taurat, membenarkan kitab mereka ya. Jadi umat Nabi Musa itu kitabnya yang Allah berikan kepada mereka adalah Taurat. Datang Quran, Quran tidak menyalahkan Taurat, justru Quran membenarkan apa yang terkandung di dalam Taurat. Udah membenarkan juga melengkapi apa yang belum ada di Taurat. Karena dua-duanya kitab Allah. Taurat turun dari Allah, Quran juga turun dari Allah. Wa kanu min qablu, sedangkan mereka sebelumnya, qabla maji'ihi, sebelum datangnya itu kitab ya, yastabtihun, mereka minta tolong, yastansirun alal ladzina kafaru, di dalam menghadapi orang-orang kafir. Jadi setiap umat yang mendapatkan, yang datang kepadanya Rasul membawa kitab dari Allah, lalu umat tersebut beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul yang membawa Alkitab tersebut, ada saja orang yang ingkar, maka orang yang ingkar itu disebut kafir. Kafir. Jadi kafir, bahasa kafir bukan dari sekarang, bukan hanya muncul pada zaman Nabi SAW, tetapi zaman dulu juga ada istilah kafir. Karena kafir itu definisinya orang yang ingkar kepada Allah. Ini umat datang Rasul membawa kitab Allah. Siapa aja yang beriman kepada Rasul tersebut, beriman kepada Allah, disebut mukmin. Ya. Sama umat Nabi Musa. Nabi Musa bawa Taurat. Mereka percaya Nabi Musa sebagai Rasul. Lalu beriman kepada Allah. Ya, mukmin. Min ummati, berarti termasuk umat Nabi Musa. Nah, orang yang enggak beriman kepada Allah pada zamannya, orang yang mendustai Nabi Isa, menentang Nabi Isa, berarti disebut kafir. Mereka sebelum datangnya tuh Nabi, sebelum datangnya seorang Rasul, utusan Allah yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW, yastabtihun ala allazina kafaru, mereka selalu minta tolong kepada Allah di dalam menghadapi orang-orang kafir. Yaquluna, mereka berkata, Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'us akhiraz zaman. Kata mereka, ya Allah, tolonglah kami di dalam menghadapi orang-orang kafir dengan cara mengutus, dengan cara kau mengutus seorang nabi. Bin nabiyil mab'us, tolonglah kami dengan diutusnya seorang nabi akhir zaman, akhir zaman. Jadi justru Nabi Muhammad itu adalah nabi yang mereka selalu minta tolong kepada Allah supaya hadir.
Ya Allah, tolonglah kami di dalam menghadapi orang kafir dengan diutusnya seorang nabi akhir zaman. Rupanya mereka ini nggak kuat juga ngadapin olok-olok orang kafir. Ya. Mereka yang beriman kepada Musa, mereka yang beriman kepada Taurat, ada yang nentang-nentang, mereka nggak kuat juga. Ya. Berat apa yang mereka alami, sehingga mereka minta sama Allah. Ya Allah, tolonglah kami di dalam menghadapi orang-orang kafir dengan cara bangkitkan seorang nabi akhir zaman. Tujuannya apa? Supaya nabi akhir zaman itu datang, lalu membenarkan mereka, mendukung mereka, membela mereka, menolong mereka ngadepin orang kafir. Doa mereka diijabah oleh Allah. Lahirlah dari keturunan mereka, lahirlah dari doa mereka itu nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang jadi masalah lahirnya Nabi Muhammad dari sulbinya Nabi Ismail bin Ibrahim. Mereka maunya Ishak bin Ibrahim, karena kalau Ishak bin Ibrahim larinya ke sono. Gitu. Dari Ishak maunya dia. Jadi kalau Ishak berarti sejurusan sama dia gitu. Ya. Sampai gitu. Karena Nasoro juga dari Ishak, Nabi Isa itu. Tapi dari sini lahirnya, dari Nabi Allah Ismail. Ya. Jadi bukan mereka tuh nggak kenal Nabi Muhammad sebagai Nabi akhir zaman. Emang ini yang diminta. Cuman hasad, nggak demen. Kenapa dari kelompok ono lahirnya gitu. Nabi akhir zaman bukan dari kelompok kami, bukan dari golongan kami. Jadi rasa nggak nerima itu tuh. Sehingga mereka menentang Nabi yang diminta supaya lahir akhir zaman, dibangkitkan akhir zaman Nabi kita Muhammad. Nah, ketika mereka berdoa selalu minta kepada Allah Nabi akhir zaman, ya, supaya diutus. Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka kenal. Nah, ini dia Nabi yang kita minta nih akhir zaman. Tanda-tandanya pas disebutkan dalam Taurat. Tanda-tandanya ada di dalam kitab Taurat. Nabi akhir zaman ismuhu Ahmad, gitu kan? Tandanya di sini ada nubuwah, orangnya berakhlak dengan akhlakul karimah. Wah, bla bla bla. Sehingga mereka kenal Nabi akhir zaman, kenal Nabi Muhammad itu seperti mengenal anak sendiri. Kita kalau kenal anak sendiri gimana sih? Kelebatannya kita kenal ya. Kelebatannya. Anak kita kita gini nih dia. Anak gue itu. Kelebatannya kita tahu. Suaranya apa lagi? Gerakan jalannya, tingkah lakunya kita kenal. Ya. Maka tatkala datang kepada mereka apa yang mereka kenal minal haq, daripada kebenaran, wa huwa bi'satun nabi, yaitu diutusnya seorang nabi, kafaru bih, justru mereka yang ingkari. Yang minta kepada Allah datang tuh nabi akhir zaman, tapi dia sendiri yang ingkarin. Dia sendiri yang enggak percaya. Padahal yang datang itu atas permintaan mereka, nabi akhir zaman. Kenapa mereka kafir? Hasadan, karena hasad, iri. Kenapa dari sono lahirnya bukan dari kita gitu. Hasadan. Wa khaufan, yang kedua karena takut, ala riyasah, atas kepemimpinan. Nah, kalau gue percaya sama dia berarti gue jadi umat dia dong. Kalau gue jadi umat dia berarti gak ada pengikut gue.
bukan pemimpin lagi namanya. Bukan pemimpin. Jadi karena dia harus mengikuti seorang nabi, maka dia bukan pemimpin lagi. Mereka jadi takut kehilangan riasah itu namanya. Suara lagi serak, capek. Pulang sore tadi langsung ngajar. Tadi mau pergi lagi cuman gak enak sama antum. Kemarin libur. Alhamdulillah. Ya. Saya diberikan mandat untuk melaksanakan latihan dasar kepemimpinan Forum Ulama Habaib. Diadain 2 hari di Cisarua, Hotel Geraha Dinar. Ya, sukses. Yang hadir ya tokoh-tokoh luar biasa. Ada Repli Harun kita undang. Ada apa namanya itu? Ihsanuddin Nursi. Datang. Hidayat Nur Wahid tadinya mau datang sakit. Ya mudah-mudahan sembuhkan Allah. Ketua BPK, wakil ketua BPK, Ahsanul Qasasi, Lem Hanas, orang PNU, Zulfa. Alhamdulillah. Jadi kelar zuhur, bebenah ya, evaluasi sampai tadi sore. Selesai tugasnya. Jadi hasadan wa khaufan ala riyasah. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas orang-orang kafir. Siapapun yang ingkar kepada Allah, siapapun yang enggak percaya kepada Allah, maka orang tersebut pasti dapat laknat Allah. Bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Seburuk-buruk perdagangan yang dilakukan oleh yang mereka lakukan terhadap diri mereka, itu seburuk-buruk jual beli yang mereka lakukan dengan jual beli itu terhadap diri mereka. Ada jual beli untung, enak gak? Enak. Jual beli rugi, enak gak? Agak enak. Tapi seburuk-buruk jual beli yang rugi dan sangat buruk itu adalah menjual akhirat dengan dunia. Kita dagang baju, dagang barang, rugi aja nggak enak. Jelek gitu orang kalau dagang, aduh jelek nih gue dagangan gue lagi rugi gitu ya. Tapi jauh lebih jelek, lebih buruk orang yang menjual beli akhirat dengan dunia. Akhiratnya dikorbanin karena dunia. Akhirat dikorbanin karena dunia. Gara-gara hasad nggak mau beriman, padahal dia tahu ini Rasul akhir zaman dia nih, tapi karena hasad nggak menerima. Itu dianggap seburuk-buruk apa yang mereka lakukan daripada jual beli itu buat diri mereka. Ai hadzaha minas sawab, yaitu bagiannya daripada pahala. Kalau mereka percaya, besar. Ya beriman kepada Allah, maka bagiannya besar di akhirat. Cuman enggak beriman, maka buruk bagiannya, neraka jahanam. Seburuk-buruk jual beli terhadap diri mereka, ayyakfuru, yaitu mereka kafir, bima anzalallah, terhadap apa yang Allah turunkan, minal Quran, daripada Al-Quran, baghyan karena hasad, karena iri.
Ya, bagian itu hasadan. Ala ayyunazzilallah, karena iri terhadap apa yang Allah turunkan. Min fadlihi, daripada karunia-Nya, al-wahyu, ala may yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Mestinya terserah Allah. Wahyu ini diturunkan kepada siapa? Yang Allah mau, yang Allah kehendaki, ya sudah, kita beriman kepada Allah. Karena Allah berhak memberikan karunia-Nya kepada siapa aja yang Allah kehendaki. Kita nggak boleh protes. Bukan hanya masalah wahyu, semuanya masalah apa aja. Kita punya tetangga, dapat nikmat terus dari Allah. Dagang untung, anak-anaknya berhasil semua, hidupnya enak. Nggak boleh kita ngiri, nggak boleh kita hasad. Yang membuat dia beruntung di dalam dagangan siapa? Allah. Nggak boleh kita, gue dagang rugi mulu, dia untung. Lalu ente marah, hasad. Udah hasad, higit lagi. Kalau higit itu bukan hanya sekedar ngiri, tapi mencari cara bagaimana supaya nikmat itu hilang dari orang itu. Higit. Ya. Orang kalau udah higit, maka apapun dia lakukan, yang penting orang yang dihasadin itu rugi, lenyap, rusak. Pokoknya udah nikmat nggak datang lagi dia. Itu. Ya, higit namanya. Tar dia fitnah, dia bilang dagangannya tuh nggak benar. Ya. Ada babinya misalnya. Waktu dagang dia ngepet tuh, dia berdukun tuh, wah sebar. Pokoknya dia berupaya supaya orang nggak beli media gitu. Dengan bermacam. Yang lebih parah lagi main dukun deh. Dia ke dukun, diminta kepada dukun supaya taruh jin di tempat di warung dia, supaya orang mau belanja nggak jadi, itu bawaannya segen aja deh. Main jin. Ya bisa aja begitu. Hasad. Nah, orang yang nggak beriman kepada Allah. Nah, sama kita, adapun kita nggak perlu itu, jangan hasad udah. Yang kita lihat adalah ini nikmat dari Allah, maka nggak boleh kita menentang. Maka nggak boleh kita menerima apa yang Allah mau. Ya Allah mau turunnya sama dia, ya udah. Kenapa jadi ente yang marah, yang iri, yang hasad? Kalau marah, iri, hasad berarti sama aja nggak demen sama perbuatan Allah. Nggak demen sama perbuatan Allah. Nggak senang sama perbuatan Allah. Dan besar dosanya. Ya, besar. Makanya hasad itu memakan kebaikan. Sebagaimana api memakan kayu bakar. Maknanya apa? Betapa bahayanya hasad. Ya, karena ada hadisnya. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hatab. Sesungguhnya hasad itu dapat memakan kebaikan yang kita lakukan sebagaimana api memakan kayu bakar. Api makan kayu bakar, habis. Ya. Taruhannya kayu bakar di api, makanya disebut kayu bakar. Gampang bakarnya. Ya. Coba besi lu bakar, susah ya. Kayu bakar kan jadi arang, bakar lagi jadi abu, benar. Gitu. Ya, kayak kita nyate kan arang dari apa? Dari kayu. Kayu yang dibakar udah jadi arang, dimatiin apinya. Kalau diterusin jadi abu. Ya. Gitu. Jadi kalau kita hasad sama orang, lalu kita melakukan berbagai macam perbuatan,
amalan kita buat orang yang kita hasadin. Nauzubillah min. Nah, Allah Subhanahu wa taala menentukan menghendaki wahyu itu dijatuhkan, diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman. Dia kan terima karena hasad. Orang-orang Bani Israel, umat Nabi Musa setelah peninggalan Nabi Allah Musa. Setelah peninggalan Nabi Allah Musa, sebut Bani Israel kan teman. Ala man yasha'u min ibadih, yang Allah kehendaki daripada hambanya. Dia enggak terima. Faba'u, maka kembalilah mereka bighadabin, mendapatkan murka minallah, daripada Allah, bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka. Akhirnya mereka dapat murka lagi. Oh, yang di atas keterangannya dapat murka, ya. Janji mau memegang janji kepada Allah Subhanahu wa taala, dia langgar. Ya. Dia ingkar lagi. Dia bunuh para nabi-nabi bighairil haq. Nah, sekarang dia minta kepada Allah, datang seorang nabi akhir zaman pengen nolong mereka ngadapin orang kafir. Datang lagi nabi itu akhir zaman, Nabi Muhammad, dihasad, dia tolak lagi, dia kafir lagi. Ya udah kembali lagi, dapat murka. Namanya faba'u bighadabin ala ghadab. Maka mereka kembali mendapatkan murka setelah murka. Jadi murka. Orang dapat satu murka dari Allah aja udah celaka. Bagaimana udah murka Allah, murka lagi, dapat murka lagi, double murkanya. Itu disebut faba'u bighadabin ala ghadab. Murka di atas kemurkaan. Murka di atas kemurkaan. Yang pertama, mereka melanggar batasan Allah yang tadi saya sebutkan melalui ayat, berdasarkan ayat ini. Yang Allah ambil janji dilanggar. Mereka bunuh para nabi-nabi bighairi hak, kan dapat murka Allah tuh. Sekarang ini dapat murka lagi. Ya. Nah, ini yang katakan istahaqquhu min qabl. Murka yang sebelumnya mereka berhak mendapatkannya, sekarang dapat murka lagi. Walil kafirina azabun muhin, dan azab yang sangat hina buat orang-orang kafir. Dan bagi orang kafir azab yang sangat hina. Zu ihanatin, azab yang mempunyai kehinaan. Itu orang paling hina, gak bakal dapat, ya, keringanan, apalagi pembebasan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selama-lama itu abadal abidin, mereka masuk neraka kekal selama-lamanya orang kafir. Enggak bakal dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang masih beriman, walaupun imannya itu sebesar biji sawi, masih ada harapan ampunan Allah. Maknanya pembebasan. Disiksa di neraka, pada akhirnya bebas. Ya, kalau umat Nabi Muhammad, ya, dengan syafaat Nabi Muhammad, maka ada istilah syafaat. Ya, insya Allah kita semuanya, ya, kuatkan iman Islam kita, ditetapkan iman Islam kita, dimatikan dalam iman, dimatikan dalam Islam. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها بها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله كرامه الفاتحة إياك نعبد صراط الذين أنعمت على الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه جزا الله عنا صلى الله عليه صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارعون في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اغننا من علمه وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.